Saudara-saudara, sekarang kita saksikan gudang garam Auto Motocross Champion 1990 dalam kelas Special Engine 125 sampai dengan 250 cc. Di sini kita lihat para peserta bersiap-siap di garis start. Saudara Firman nomor 89 dengan Yamaha, dan Roni dengan nomor 10 pada Suzuki. Saudara Agus nomor 36 dengan Yamaha. Saudara Hengki nomor 9 dengan Suzuki. Saudara Teddy nomor 24 dengan Honda. Dan kita lihat nomor 16, saudara Johan, juara putaran ketiga dengan Suzuki. Kita saksikan saudara, mereka telah menghidupkan mesinnya dan bersiap-siap untuk start. Kita nantikan siapa yang akan menjadi juara pada putaran keempat ini. Dan ya, kita lihat para peserta melaju melesat ke depan, dan kita saksikan peserta nomor 4 kita melesat ke depan. Selamat ya, Ju. Ya. Selamat ya. Sana minum dong, ayo. Untuk kemenangan dan keselamatan Johan yang tidak pernah terkalahkan. Lihat tuh.
ojek dong. Ayo. Ayo. Oke, Ayo. silakan. Waduh, enggak. Jangan kebanyakan, Jo. Nah, Kau mesti tahu, mempertahankan kemenangan itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. aku tahu. Lupakan itu. Malam ini adalah malam kita berdua. Dan supaya kamu tahu, tidak ada seorang pembalap pun yang bisa mengungguli aku. Hah? Jangan arogan. Apa ini? Oh, wartawan mau wawancara. Tapi nggak ada amplop ya? Bung Johan, rasanya saat ini Anda sudah mendapatkan segala-gala. Apa target Anda selanjutnya? Oh, saya akan terus berlomba dan menang. Apa cuma kemenangan dan mengejar kesenatan? Target saya bukan cuma itu, tapi ini. Ayo, permisi wartawan. Teman-teman sekalian, sorry mengganggu sebentar. Sorry, enggak. Aku cuma mau kasih tahu sama sekalian yang ada di sini, enggak kecuali yang di belakang sana ya. Yang mojok. Aku dan Ika, lengkapnya Kartika, ya. Kami telah sepakat akan seatap dan sepeniduran. Bilang aja mau kawin. Makasih ya. Selamat Bung Johan. Selamat pagi, Pak. Halo. Kartika sudah datang? Sudah, Pak. Suruh dia ke ruang kerja saya ya. Baik, Pak. Bagiku cinta bukan berarti harus memiliki. Dan aku tidak merasa bahwa kau telah merebutnya dariku. Tapi aku bisa merasakan perasaanmu pada malam itu. Ika, aku ini manusia biasa. Sama seperti kamu. Sulit menyembunyikan perasaan suka ataupun duka. Jo bukanlah laki-laki pertama yang aku temui. Ini adalah kegagalan yang ketiga kalinya. Tapi bukan berarti harus membuat aku kecewa. Walaupun sebenarnya aku selalu mengagumi dan bangga terhadap ambisi Jo yang selalu ingin menang dalam setiap perlombaan. Ika, sekarang dia milikmu. Kapan? Apanya? Resminya dong. Hah? Ya, kalau tidak ada halangan, mungkin tanggal 18 bulan depan.
Selamat datang Tuan Putri. Silahkan masuk ke istana kami. Duyung kali nggak? Kurang ajar. Joe. Boleh nanya? Ada apa? Sampai kapan kamu bawa motor ikut balap? Memangnya kenapa? Cuma nanya. Nggak tahu. Kenapa? Nggak apa-apa. Sampai tua. Mana ada kakek-kakek ikut balap? Kau nanya, ada apa? Enggak. Aku cuma khawatir kamu lupa bahwa pembalap itu ada batasnya. Tuh, kamu bercanda terus sih. Joe, aku sudah terlambat 3 minggu. Hah? Maksudmu hamil? Kita tinggal menghadapi putaran terakhir bulan depan ini. Kelihatannya musuh terberat kita cuma Wiman dan Sony. Bagaimana, Jo? Buat aku sih nggak ada masalah. Asal yang lain bisa menutupi mereka. Saya kira Dadan bisa tuh. Kesulitan saya cuma football itu. Yang lain sih ya tinggal patok nasib aja. Patok. Lu kegedean kumis sih. Motor juga berat ngangkat lo. Aku balik dulu. Oke. Jangan sampai terlambat kau. Telat atau tidak aku yang juara. Bisa aja, Jo. Iya kan? Yuk. Apa kamu nggak berniat untuk mencari kegiatan lain? Apa maksudnya? Rasanya kita sudah harus mulai memikirkan tentang rumah tangga dan masa depan kita. Lantas apa yang buruk? Aku tidak pernah mengatakan hal ini buruk. Cuma kelihatannya rumah tangga kita ini kayak orang yang main-main saja. Kartika, aku tidak pernah main-main mengawini menjadi suamimu. Di sini aku dikontrak, dibayar dapat uang. Ibu kira permasalahannya bukan soal pantas atau tidak pantas. Mungkin Johan merasa bahwa kamu sudah mulai mengatur dirinya. Dan ini yang dia tidak suka. Ika tidak mengatur, Ma. Cuma seharusnya Johan itu bisa berpikir lebih bijaksana, kan? Bahwa Johan itu bukan anak remaja yang bebas lagi. Bahwa dia seharusnya sudah mulai memikirkan masa depan rumah tangganya. Sekarang coba dia mama pikir. Berapa besar sih jumlah kontrak yang dia terima dari sponsor itu? Silahkan diminum. Makasih, Mbok. Mbok, bawangnya dipisahkan ya? Ya? Iya. Mungkin bukan nilai uangnya yang Johan kejar. Lantas apa? Lemah supremasi yang dibanggakan itu? Eksistensi? Udah, Amah. Ika pulang dulu. Johan ada di rumah? Dia ada di sirkuit. Latihan. Minggu depan dia ada pertandingan. Kalau dia pulang nanti, jangan dulu kamu berondong dengan pertanyaan-pertanyaan. Sambutlah dia dengan pelayanan seorang istri yang baik. Kamu bisa saja ajak dia bicara sebelum tidur. Jangan tegang-tegangan. Dan yang perlu kamu sadari, ini adalah merupakan proses. Oke? Iya, Ma. Nggak bisa, Ik. Dia sudah mengenal balap motor sejak SMA. Sejak dia belum apa-apa. Kamu jangan bikin Johan puyeng dong. Memangnya kamu pikir aku nggak puyeng mikirin dia? Bagi Johan, dunia balap motor adalah merupakan hidupnya. Dia merasa dirinya berarti, merasa jadi orang. Coba tanya siapa aja.
Johan adalah pembalap paling berbakat di bidangnya. Dia tahu resikonya. Dia tahu kalau jatuh itu bakal sakit, luka. Dia harus konsentrasi, harus hati-hati. Kalau dia sampai kehilangan konsentrasinya, salah siapa? Nah, makanya aku nggak mau dia jadi pembalap. Aku ingin dia berhenti, cari pekerjaan lain. Kau kan tahu banyak cewek-cewek yang ngejar dia kan? Tapi kenapa kamu yang dipilih? Kau tahu kenapa? Karena dia sangat mencintai kamu. Kalau sekarang dia masih gila di atas sepeda motornya, itu karena ada yang dia kejar. Apa? Kemenangan, juara. Kamu selalu ngomong begitu. Nanti, sabar. Aku bosan kamu bohongi terus. Ika, aku tidak bisa berhenti begitu saja. Aku terikat kontrak. Sebelum kita kawin tidak ada permintaan macam-macam begini. Sekarang kamu adalah suamiku, aku adalah istrimu. Kita punya hak yang sama. Aku punya hak untuk menjaga ketentraman rumah tangga kita. Ika, aku sudah jadi pembalap sebelum kita. Kamu selalu ngomong begitu. Kan masih ada pekerjaan lain yang bukan hanya sekedar mengadu keberanian. Oke, sekarang kamu mau apa? Kamu tidak usah balap lagi. Mana mungkin, aku sudah... Mungkin. Aku harus... Kamu mau berhenti atau enggak? Enggak. Oke, kalau begitu kita putus. Gak bisa, Jo. Kau sama saja membunuh aku, menggorok leherku. Nggak bisa. Nggak sekarang. Sampai putaran tahun ini selesai. Jo, hanya kau yang bisa mengalahkan Wilman dan Satya. Biar Joni yang maju. Dia bisa mengalahkan mereka. Joni bisa apa? Mustari belum bisa main di tikungan. Kita akan habis. Kalau gitu kita tarik Tony. Noela, adat anak itu tidak stabil. Bisa mengacaukan strategi. Jo, 12 tahun. 12 tahun kita bersama-sama di kubu yang sama. Kau tega menghancurkan tim yang sama-sama kita bina. Aku nggak punya pilihan lain. Jo, kita belum punya penggantimu. Kau harus percaya pada mereka. Beri mereka kesempatan seperti yang pernah kau berikan padaku. Kau bangsat! Kau pikir apa yang kuberikan kepadamu? Anak-anak mendapat kesempatan 2 kali lipat. Malah ada 3 kali lipat dari apa yang pernah kau dapat. Tapi nyatanya, kau sendiri yang tahu. Karena kau yang mengajari mereka. Baiklah. Mau kemana kamu? Aku belum selesai bicara. Jo! Aku balik dulu. Jo! Sialan. Jo, kau benar-benar mengumumkan diri. Sayang Jo, kan tinggal 1 putaran lagi. Saudara-saudara, putaran kelima kelas Special Engine ini telah dimulai. Kita saksikan saudara Johan dengan nomor 16 pada Suzuki melesat ke depan. Dia memimpin putaran ini. Apakah dia akan menjuarainya juga? Kita nantikan. Sementara di belakang nomor 72 saudara Teddy dengan Yamaha. Nomor 7 saudara Narto dengan Suzuki. Nomor 36 berusaha mengejar handicap yang sulit mereka lewati. Yang tinggal mereka lakukan berusaha saling menyusul. Namun saudara Johan nomor 16 dengan Suzuki tetap memimpin di depan. Saudara-saudara, pertandingan ini tetap dipimpin oleh saudara Johan. Kita lihat ya ada di belakangnya saudara Teddy dengan Yamaha mencoba berusaha menyusul. Ya, nah saudara Johan yang indah dengan loncatan-loncatan yang saudara juga tetap melesat. Ya, olahraga ini berusaha mengejar, yakin saudara Johan tetap memimpin di depan. Apakah
saudara Johan akan menjuarai putaran ini, kita saksikan. Dan saya kira saudara Johan akan menjuarai putaran ini karena dia sudah jauh melesat ke depan, meninggalkan yang lain-lainnya. Ya, dia cuma sekali untuk mengambil posisi di pertama. Saudara Johan sempurna melakukan manuver-manuver dan loncatan-loncatan yang sangat indah sekali, saudara-saudara. Kita saksikan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata saudara Johan mendapat kecelakaan yang serius. Sangat disayangkan. Dia tidak bisa melanjutkan pertandingan ini. Halo? Iya, saya sendiri. Apa? Nyonya telah kehilangan anak Nyonya. Selamat malam, Ika. Kami sudah ke rumah sakit bareng-bareng. Tapi katanya Ika sudah kembali. Saya sangat menyesal atas kejadian ini. Tim kita menang, tapi ini dari sponsor dan ini dari perusahaan asuransi. Semua biaya pengobatan Johan ditanggung perusahaan sampai sembuh. Saya sebagai wakil dari perusahaan ikut prihatin. Semua ini tidak bisa dinilai dengan uang. Keluar. Ambil semuanya. Keluar! Keluar! Dapat 2 bulan aku di sini. Dokter belum tahu juga tentang penyakitku. Vitamin aja yang dikasih. Dokter Iwan juga begitu. Tunggu. Sampai kapan aku mesti nunggu? Tentunya dokter juga punya alasan, Joe. Alasan. Alasan apa lagi? Periksa ini, periksa itu.
Tidak ada keterangan apa-apa. Sabar dong, Jo. Kita kan juga nggak tahu bagaimananya. Nurut aja. Nanti kan mereka juga bilang. Aku sudah bosan di sini. Kalau cuma nunggu di rumah kan bisa. So dokter nggak bilang juga sama kamu. Nanti kalau dokter Wahyu datang, aku mau tanya. Minum obat dulu, Jo. Oh. Paling-paling aku muncul 2 kali lagi. Kalau sembuh. Setelah itu selamat tinggal semuanya. Aku nggak mau balap lagi. Aku mau di rumah terus. Main sama anak-anak, sama istri. Aku nggak mau keluar-keluar, ya kecuali kerja. Kenapa? Kamu nggak suka? Enggak, aku suka. Aku jadi ingat tanam bunga seperti yang aku ceritakan dulu. Kamu suka bunga anggrek kan? Bulan depan kita ke Bogor. Aku yakin bulan depan kakiku sembuh. Ika, ada apa? Enggak, aku mau taruh gelas. Seharusnya dokter jangan menunda-nunda. Itu sama saja dengan membohongi saya. Etika dokter tidak bisa begitu, Tuan. Cepat atau lambat, pasien memang akan tahu penyakit yang dideritanya. Tetapi saya akan sudah mengatakannya pada istri Tuan. Istri saya? Istri saya tidak pernah mengatakan apa-apa. Saya kira istri Tuan cukup bijaksana. Dia tak ingin hal itu jadi beban mental bagi Tuan. Dokter tidak usah mengkhawatirkan mental saya. Saya sudah cukup kuat menerima apapun yang terjadi. Jo! Sayang. Udah makan? Maaf, Jo. Aku pulang malam begini karena banyak sekali pekerjaan di kantor yang harus aku selesaikan. Kamu tidak usah pura-pura. Aku sudah tahu semuanya. Pura-pura? Pura-pura apa? Kamu tahu kan bahwa aku tidak akan sembuh? Kamu tahu kan bahwa aku akan lumpuh seumur hidup? Kamu tahu kan? Jo! Aku tidak bermaksud. Dasar pembohong. Aku sudah telepon dokter Iwan. Selama ini kau menipuku. Kau bilang aku bisa sembuh, bisa normal, bisa lari-lari. Aku benci kamu. Kau pembohong. Kau menipuku.
tidak bermaksud membohongimu. Aku cuma tidak ingin kamu menderita. Suami Nyonya sedang mengalami krisis identitas. Ia tidak bisa menerima musibah yang menimpa dirinya. Stres. Ya, stres berat. Keseimbangan egonya terganggu, Nyonya. Hampir semua penderita cacat tubuh mengalami hal semacam ini. Ika! Ika! Ya. Kenapa? Air putihnya mana? Ya ampun, sampai lupa. Aku lagi siapin sarapan pagi buat kamu, kan? Begitu aja lupa sih. Kamu kan tahu setiap pagi aku selalu minum air putih. Sebentar. Nah, sudah nggak usah. Bantuin aku mau ke kamar mandi. Pelan-pelan. Sudah setahun lebih. Ya, tergantung keadaan si pasien sendiri. Kalau dia bisa lebih cepat menerima kenyataan yang menimpa dirinya, ia akan lebih mudah ditangani. Mungkin 3 tahun, 4 tahun atau lebih. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Dok? Pertama, jaga diri Nyonya agar keseimbangan Nyonya tidak terganggu. Kedua, jangan sekali-sekali terpengaruh oleh tingkah lakunya. Perih mata ini. Tambah sakit. Ay. Iya. Iya. Sini ikut mandi. Ayo ikut mandi. Kemampuan seksnya, Dok. Itu harus diperiksa lagi. Mungkin suami Nyonya. Apa mungkin saya dapat membantunya, Dok? Oh, harus dan mesti dicoba. Ego pria memang gampang terpengaruh. Hanya pengertian dan kesabaran disertai kasih sayang bisa jadi obat yang ampuh, Nyonya. Jika Nyonya berhasil mengembalikan kepercayaan dirinya, bukan tidak mungkin potensi kelaki-lakiannya akan segera pulih kembali. Aku nggak bisa lagi. Enggak, Jo. Aku nggak bisa lagi. Jo, tenang, Jo. Aku nggak bisa. Nggak boleh. Kamu kan baru sembuh. Kita tanyakan pada dokter, ya. Mungkin karena pengaruh obat. Maafkan aku, Ika. Maafkan aku. Memang tadi aku bilang soal pekerjaan. Aku butuh bantuan bagian pemasaran. Tapi sebenarnya tidak. Aku ingin ngomong. Aku sudah lama menunggu kesempatan seperti ini. Kau boleh mentertawakan aku. Anggap aku tolol. Atau apalah, terserah. Tapi aku harus bilang, aku cinta padamu. Maaf, Ika. Aku tahu kau punya suami. Aku tahu bagaimana keadaan suamimu. Semua orang kantor pun tahu. Ini berat untukmu. Kita tak perlu buru-buru. Saya tidak bisa, Ed. Saya punya suami yang saya cintai. Saya tidak mungkin mengkhianati
mengkhianati atau meninggalkannya. Bagaimanapun dia adalah suami saya. Saya harus setia kepadanya. Om paham. Terima kasih. Kau sengaja pulang larut malam kan, Ika? Kau sudah bosan tinggal di rumah ini. Aku tahu kau tidak ke rumah ibu. Dan tidak lembur kan? Jawab! Kau mulai main-main? Joe, ada urusan yang harus aku selesaikan dengan orang kantor. Bohong. Terserah. Percaya atau tidak, aku ngomong apa adanya. Aku tidak percaya. Aku juga nggak minta kamu percaya. Kau keluar dengan laki-laki lain kan? Aku tahu ngaku aja. Joe, untuk apa kita bertengkar terus? Ngomong yang gak keruan. Kau sendiri kan tahu pekerjaanku banyak. Aku bosan dengan alasan. Aku juga bosan bertengkar terus. Semua ini aku lakukan demi kau, demi kita. Jangan aku kau jadikan alasan. Jangan cacatku kau jadikan alasan agar kau bisa seenaknya pergi. Dasar perempuan mula. Keterlaluan. Aku tidak menyangka bisa berbuat demikian. Bisa kasar padamu. Sebenarnya aku takut. Takut kehilangan kau, Ika. Aku takut kau bosan, lalu meninggalkan aku. Aku tidak membayangkan hidup tanpa kau, Ika. Jangan bilang apa-apa. Aku tidak mungkin meninggalkanmu. Tidak mungkin. Kamu suamiku. Selamat siang, Pak. Oh, ya. Kita tidak bisa membiarkan keadaan terus-menerus begini. Semua pengiriman terlambat. Insinyur Utari kelihatannya tergiur oleh perusahaan lain. Dia 1 minggu tidak masuk tanpa alasan yang jelas. Saya berharap kamu tidak keberatan untuk menggantikan dia. Untuk seterusnya, harus setiap saat berada di lokasi. Tidak mungkin. Kenapa? Semua fasilitas tersedia? Saya sudah merasa cukup dengan jabatan yang sekarang. Kartika, kamu menggantikan Insinyur Utari sama artinya jabatan kamu setingkat dengan kepala cabang. Insinyur Utari kan belum pasti mengundurkan diri. Lagi pula, saya tidak mungkin meninggalkan suami saya terus-menerus. Bapak tahu kan keadaan suami saya? Saya tahu. Tapi ini tidak ada orang lain, Ika. Insinyur Mary diperbantukan di Taman Mini. Sundari di Kebun Bunga Lembang. Siapa lagi? Bapak kan bisa membuka lowongan baru. Tidak mungkin, Ika. Kartika,
kebun bunga itu memerlukan penanganan khusus. Dan perusahaan ini membutuhkan loyalitas tinggi karyawannya. Kamu punya dua pilihan. Menjalankan tugas tersebut atau mengundurkan diri. Bonita saya. Tumben siang-siang udah pulang. Kesibukan berkurang, tapi ketegangan bertambah. Ketegangan bagaimana? Aku habis bertengkar dengan si homo itu. Kenapa? Aku dipaksa untuk menggantikan Insinyur Utari mengawasi perkebunan bunga. Oh, naik pangkat dong kamu. Kenapa mesti tegang? Karirmu bertambah. Bukan soal naik pangkatnya atau karir. Masalahnya aku harus meninggalkan kamu begitu lama. Aku tidak mau gara-gara karir, tapi suamiku tidak terurus. Ika, segala sesuatu itu harus ada yang dikalahkan. Kamu tidak bisa memilih keduanya. Keluarga atau karir? Enggak. Aku lebih baik mengundurkan diri. Aku muak dengan cara-cara dia memerintah. Jangan dulu. Ya. Racingnya tidak seperti di Bintaro, Tuan ya. Ya lain, pesertanya juga banyak. Bukan itu saja, Tuan. Orangnya berani-berani dan mentalnya kuat-kuat. Tidak seperti kita, mental tempe. Kamu ngeledek saya ya? Ah, enggak. Maksud saya, motornya tidak terbuat dari tempe. Anda pasti orang baru di sini. Anda juga orang baru kan? Kamu tahu dari mana? Saya sering lihat wajah Anda. Anda pemain film Sor Sepuh itu kan? Bukan. Cuma bintang film iklan. Kecil-kecilan. Wah, cantik sekali. Bunga hairbrush. Penduduk di sekitar sini menamakannya bunga hairbrush.
Tapi kami di kalangan florist menamakannya Gerbera. Oh, pantas nama perusahaan ini Gerbera. Hei, jangan dicabut. Ya, nggak bisa disambung lagi. Batangnya kekar sekali ya, nggak seperti tempat saya. Dan bunganya pun nggak selebat ini. Mungkin karena terkena sinar matahari langsung. Dan 2 hari sekali harus segera dipetik untuk memberi kesempatan bunga yang lainnya tumbuh. Rupanya kamu sudah pakar sekali dalam hal bunga. Itu sebabnya saya ditugaskan kemari. Kita masih ada waktu dong untuk ketemu lagi. Oke, saya akan mampir kalau ada waktu. Thanks. Jadi kamu nggak ada niat berumah tangga lagi? Bukannya nggak ada niat, Tuan. Semenjak istri saya main gila dengan orang lain, rasanya saya udah nggak percaya lagi sama perempuan. Silakan, Tuan. Masa sampai dendam begitu? Apa kamu nggak bisa maafin perbuatan istri kamu? Buat saya perkawinan bukan hanya sekedar lembaga yang menghasilkan keturunan, Tuan. Tetapi kita bisa saling menghormati dan juga menjaga kehormatan tersebut. Kamu jadi pintar sekarang. Orang saya baca buku nikah, Tuan. Scott. Sebentar, Tuan, ada tamu. Astagfirullah. Johannya ada? Ada di dalam, silakan. Bon, tolong ambilin piring ya. Iya. Hei Jo, udah makan belum? Belum. Ini aku bawain bakmi kesukaanmu. Pasti enak. Bon, sendok piringnya mana? Iya, Non. Dari mana kamu malam-malam begini? Loh, aku kan disuruh jagain kamu. Kamu nggak makan? Wah, kotor sekali. Saya rasa paranet-paranet ini sudah harus diganti. Karena sudah tidak bisa menyerap sinar matahari lagi. Iya, Bu. Ya sudah. Iya, Bu. Luar biasa. Pagi. Sepagi ini Anda sudah bekerja. Kalau saya jadi Menteri Sarwono, akan saya hadiahkan bintang jasa Kelapa Ratu. Apa? Maksud saya Kalpataru. Anda berlebihan. Betul. Sebagai tenaga expert di sini, mestinya Anda mendapat fasilitas yang cukup. Rupanya Anda lebih berkuda ya? Ya, saya suka. Kata orang, kuda lambang kejantanan. Ya, seperti bunga ini. Lambang kewanitaan. Bukan saya menolak kehadiran Anda. Tapi sebaiknya Anda jangan terlalu sering datang kemari. Tidak enak dilihat orang.
Kita akan selalu kesulitan kalau kita mendengarkan kata orang. Anda jangan salah menilai. Kalau itu menyangkut masalah sopan santun, apa salahnya kita mendengarkan orang lain? Jadi kedatangan saya ini tidak sopan. Bukan itu maksud saya. Maksud saya takut kalau karyawan perkebunan menilai salah tentang diri saya. Asal kamu tahu, kehadiranmu telah merubah apa yang terjadi dalam hidup saya selama ini. Dan saya tidak bisa menutupinya. Saya mencintai kamu. Saya sudah bersuami. Saya tidak kecewa. Saya sudah biasa kehilangan apa yang sudah ada di depan saya. Saya hanya menyesal. Kenapa saya mesti gampang jatuh cinta? Kenapa mesti menyesal? Kalau memang itu perasaanmu yang sebenarnya. Ya, saya kira sudah terlalu malam. Saya jadi ingat apa katamu tadi. Selamat malam. Selamat malam. Hai. Apa saya mengganggu? Tidak. Silakan. Di luar udara agak dingin. Iya. Anda mau minum? Thanks. Kapan Anda kembali ke Jakarta? Tergantung selesainya pekerjaan di sini. Suami Anda tentu sudah rindu.
Anda menyalahgunakan persahabatan kita. Mana? Ajau. Maaf, Boy. Sini lempar bolanya. Ibu tuh. Selamat datang istriku. Kenapa Ika? Ada yang menyakiti hatimu? Enggak, Jo. Aku sangat rindu. Aku terlalu lama meninggalkanmu. Kamu terlantar. Ma, Ika, makalah apa lagi sih, Ma? Untuk seminar sehari. Judulnya? Judulnya Kesenian Niaga dalam Perfilman Nasional. Menarik. Ma, sejak Papa meninggal, Mama pernah rindu nggak? Kadang-kadang. Kesepian? Kesepian bagaimana? Kesepian dan kerinduan manusiawi sebagai seorang wanita. Sangat tergantung kondisi dan situasi yang mempengaruhi kita. Kalau Mama dapat mengatasinya dengan mengalihkan kegiatan yang sangat menyibukkan. Apa yang membuat kamu bertanya seperti itu? Ika sering baca di koran-koran tentang penyelewengan seorang istri pelaut. Bahkan seorang istri yang dengan sengaja melakukan penyelewengan dengan pacar gelapnya. Tapi juga tidak sedikit para istri yang melakukan penyelewengan karena berbagai desakan. Apapun motivasinya, dia sudah melanggar nilai kesucian sebuah perkawinan. Kalau kamu sakit, lebih baik ke dokter deh, Ik. Aku udah ke dokter. Nggak apa-apa. Aku hamil, Han. Hamil? Katamu Johan tidak... Ya. Sama siapa? Aku bingung. Di Cikini ada dokter. Katanya bagus. Dia bisa bantu kamu. Aku akan mengatakannya pada Johan. Kamu gila apa? Kamu bisa diceraiin, Ik. Enggak, Han. Johan mencintaiku. Cinta bagaimana? Orang kamu tidur dengan orang lain gitu? Jangan bikin perkara deh, Ik. Keluargamu tahu bagaimana keadaan Johan. Mendingan gugurin deh. Aku takut dosa.
Dosa apaan? Kandunganmu belum jadi apa-apa. Paling-paling baru segumpal darah. Masalahnya bukan kandungan itu baru berupa segumpal darah atau embrio. Tetapi di dalam perut Nyonya sekarang telah terjadi proses terjadinya kehidupan anak manusia ciptaannya. Nah, apakah Nyonya mempunyai kesadaran murni untuk mencegah kehidupan tersebut? Kalau kamu ingin tetap mempertahankannya, kamu harus berani mengambil risikonya, apapun yang terjadi. Katakan pada suamimu hal yang sebenarnya. Sulit mengatakannya, Ma. Memang sulit mengatakan bahwa yang benar adalah benar. Apalagi jika hal itu akan meruntuhkan sisa kebanggaannya sebagai seorang suami. Tapi kamu harus melakukannya, Ika. Hanya aku, kau, dan dokter yang tahu bila kau gugurkan. Ada Tuhan yang lebih tahu. Enggak, Han. Aku tidak berniat untuk menggugurkannya. Meski aku tidak pernah mencintai ayah dari bayi yang kukandung, aku akan memeliharanya sampai dia lahir, sampai dewasa. Jika janin itu ada dalam perutku, itu karena Tuhan mengendakinya. Tapi dia bukan anak Johan. Tapi dia anakku. Jadi kau tetap akan mempertahankan kandunganmu? Ya. Walaupun Johan menceraikan kamu? Enggak, Han. Aku tidak mau cerai. Aku cinta. Aku mencintai Johan. Ika, mana mungkin sih? Kamu telah meruntuhkan eksistensinya sebagai seorang suami. Sekarang kamu memaksa dia menyelam sambil minum racun. Mustahil, kan? Ika, bila kau gugurkan, dosa itu belum terwujud sekarang, kan? Tapi yang jelas, malapetaka ada di hadapanmu saat ini. Jangan goyahkan keyakinanku, Han. Siapa laki-laki itu? Teman kantormu? Direkturmu? Aku pernah membayangkan hal ini akan terjadi dan aku takut. Aku tidak ingin menambah sakit hati ibu. Demi Tuhan, aku tidak pernah mencintai laki-laki itu. Lantas apa yang mendasari perbuatanmu? Kau bilang kau tidak mencintai laki-laki itu, tapi kau mampu mengkhianati aku. Apa? Dan aku cacat. Karena aku lumpuhkan. Hukumlah aku, Jo. Aku telah mengkhianatimu. Hukumlah aku. Sejak aku tahu aku cacat dan lumpuh, aku sadar tidak bisa membahagiakanmu. Bahkan apa yang kita dambakan bersama tidak mungkin bisa kita wujudkan. Aku tidak mencintai. Pergi! Pergi!
mencintai Johan. Tapi kamu mengandung bukan benih dari suamimu. Ika tidak ingin menggugurkan kandungan ini. Tapi Ika tetap ingin hidup bersama Johan. Kamu memaksakan perahu berlayar dengan kemudi yang patah dan layar yang compang-camping. Tapi perahu itu membawa anak titipan Tuhan. Aku tidak mau dengar alasan apapun. Gugurkan anak haram itu. Jo, bayi ini bukan anak haram. Perbuatanku lah yang haram. Tuhan tidak pernah menciptakan anak haram. Tolong Jo, jangan kaitkan persoalan ini dengan anak yang ada dalam kandunganku ini. Kamu bicara tentang moral. Tapi apa perbuatanmu itu bermoral? Hah? Aku memang tidak bermoral. Tapi lebih tidak bermoral lagi kalau aku disuruh menggugurkan bayi ini, membunuhnya. Aku tidak menyuruhmu membunuh. Tapi aku tidak mau kau mengandung bayi yang bukan benikku. Jo, apapun yang kamu akan lakukan padaku, aku terima. Karena semua ini adalah dosa-dosaku. Tapi jangan paksa aku untuk menggugurkan kandungan ini. Aku tidak mau serumah dengan anak haram itu. Walaupun masih ada dalam perutmu. Gugurkan! Moralitas apa sih yang kamu pertahankan? Sampai kapan kamu tahan dalam rumah tangga macam neraka begitu? Sampai bayi ini lahir. Sampai Tuhan mengampuni dosa-dosaku. Untuk sementara, lebih baik kamu tinggal di rumahku. Terima kasih, Han. Aku masih ingin merawat suamiku. Ya. Halo? Siapa? Dari? Lain kali kamu mesti tanya dong. Dari mana? Keperluannya apa? Oke, terima kasih. Siapa? Gak tahu, tamu. Kalau aku mengganggu pekerjaanmu. Selama kedatangan Anda kemari, masih ada hubungannya dengan pekerjaan saya? Tidak ada masalah.
tidak dapat menutupi perasaanku. Itu yang memaksaku untuk datang ke sini. Lantas? Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Maaf, lupakan itu. Saya sudah bilang, saya punya suami yang sangat saya cintai. Dan jangan memperuncing keadaan. Ika, kamu jangan membohongi perasaanmu. Maaf. Saya banyak pekerjaan. Dan jangan menunggu saya lagi. Bisa saya bicara dengan Kartika? Dia tidak masuk. Cuti. Cuti? Iya. Apa dia sakit? Kurang jelas saya. Cari siapa, Rin? Ibu Ika. Boleh saya bicara dengan Anda? Silakan. Ika? Ika. Maafkan aku. Aku menyesal. Aku memang bersalah. Kau mendapat kesukaran karena aku. Tapi aku ingin memperbaikinya. Ika, aku sudah tahu tentang hal ihwalmu. Dan aku sudah tahu tentang keadaan rumah tanggamu. Aku ingin bertanggung jawab. Lupakan semua itu. Ika, dengar. Kau jangan menyiksa dirimu sendiri. Kau harus jujur bahwa anak yang kau kandung itu adalah anakku. Tanyakan itu pada hatimu sendiri. Pernahkah kamu berpikir waktu menggauli aku bahwa kamu ingin punya anak? Pernahkah kamu pikirkan akibatnya? Dasarnya adalah nafsu. Ika, aku mau bertanggung jawab bukan karena kau hamil, tapi karena aku mencintaimu. Jangan campur adukan cinta dan nafsu. Aku mencintai suamiku sendiri. Ika, aku akan datang pada suamimu. Dan aku akan mengatakannya dengan terus terang. Kalaupun dia menceraikan aku, bukan berarti kau bisa memiliki aku. Apapun yang akan terjadi, aku akan menanggungnya sendiri.
tahu, Jo memang keras orangnya. Pendiriannya nggak mudah berubah. Dan keadaan seperti ini kan sudah jadi pilihanmu. Aku bisa mengerti perasaannya. Aku cuma ingin dia menerima aku dengan segala kelemahanku. Dia cuma nggak menghendaki bayi dalam kandunganmu ini. Mana mungkin. Bayi ini tidak berdosa. Lagian mana ada sih seorang ibu yang bisa dipisahkan dari bayinya. Jangan dia kaget. Nanti terbangun. Jaga kandunganmu. Aku cuma berharap Jo bisa berubah kalau melihat bayi ini nanti. Kalau lahir pasti manis. Saatnya. Ya, sekarang. Taksinya udah datang nih, kan? Aku yang membawanya ke rumah sakit. Aku tahu. Jo, kami tahu kekecewaan hatimu. Tapi Ika sudah cukup menderita. Ika akan lebih gampang melahirkan kalau kau mau memaafkan kesalahannya. Aku sudah memaafkannya. Aku sudah membiarkan dia hamil. Aku cuma tidak mau dia bawa anak haram itu ke rumah ini. Ika sangat mencintaimu. Aku tahu persis dia menolak laki-laki itu hanya karena dia cinta padamu. Kalau dia cinta padaku, dia tidak akan menserong. Dia tidak akan hamil seperti sekarang, tahu? Ah, Jo. Kamu tidak usah berusaha menutupi kesalahannya. Aku tidak menutupi kesalahannya. Tapi sebagai seorang wanita, aku merasakan apa yang dia rasakan sekarang. Kau tahu, sekarang dia sedang berjuang melawan maut. Aku tidak butuh nasihatmu. Kau memang tidak perlu nasihat, karena kau keras kepala. Kau pikir dirimu suci? Kau bukan malaikat. Kau ingat apa yang kau lakukan waktu itu? Apa yang terjadi seandainya pada saat itu kamu dalam keadaan sehat, normal? Bukan tidak mungkin aku juga mengalami hal seperti istrimu. Tidak usah mengungkit yang sudah-sudah. Akui, Johan, bahwa kau melakukan kesalahan yang sama. Tapi aku tidak mampu. Aku tidak melakukan apa-apa. Jangan paksa aku untuk mengakui anak haram itu. Kau memang tidak mampu. Lahir batin kau tidak mampu apa-apa lagi. Apa sih yang kau pertahankan sebenarnya? Istrimu begitu jujur. Dia mau mengakui kesalahannya.
Jo. Ika. Aku teramat sangat mencintaimu. Tapi aku memang tidak pantas menjadi istrimu.